Shalom. Puji nama Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali untuk memuji dan meninggikan Dia. Bapak Ibu, Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita bangga, kita mengucap syukur bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang mengerti segala yang kita perlu, dan Allah yang peduli akan kehidupan kita. Marilah kita bersyukur kepada Bapa. Kita mau menaikkan pujian. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, dan rancangan indah Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ku bersyukur Bapa.
apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kita percaya bahwa Allah merancangkan hal yang terbaik di dalam hidup kita. Kita mau selalu bersyukur kepada-Nya. Kita mau selalu mengucap syukur, memuji, mengagungkan Dia. Karena Allah mengerti segala yang kita perlu. Terima kasih. Haleluya. Kami mengucap syukur. Apa yang terjadi dalam hidup kami mengucap syukur. Kau punya rencana indah dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, khususnya gereja kita tahu bahwa Tuhan izinkan itu terjadi agar kuasa kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Jika sudah waktunya Tuhan, siapapun tidak akan dapat menghalangi. Jika pintu itu sudah terbuka, tidak seorang pun akan dapat menutupnya. Kita mengucap syukur, Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Bila sesuatu terjadi, kita percaya itu Tuhan yang mengizinkan. Kita akan puji Dia. Ku percaya semua
hadir di tempat ini Tuhan. Mari Allah Kudus Engkau sendiri yang menggerakkan hati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh berada di tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini, dari awal sampai pada akhirnya nanti Tuhan. Mari Allah Kudus Engkau terus bekerja untuk setiap hamba-Hamba-Mu yang akan melayani. Engkau sendiri yang akan bekerja dalam mereka Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan, sehingga kami boleh merasakan Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami. Terlebih Bapa, kami menyerahkan Gembala-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu Bapa boleh terus mengajar kami, boleh terus mengingatkan kami, menguatkan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di nama Tuhan, mari kita bersyukur kepada Dia dan seluruhnya Bapak Ibu, saudara sekalian, untuk bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mami mau ke
mengagungkan Dia, kita percaya bahwa Allah kita luar biasa. Kita akan persiapkan persembahan untuk Tuhan dan kita akan puji dengan pujian. Allah itu baik. Namun sebelumnya saya mohon Pak Widi untuk berdoa untuk persembahan. Allah itu baik, sungguh baik dan sebab itu biarlah kita mau menyediakan hati kita. Kita membuka hati untuk Allah boleh bekerja dalam kehidupan kita. Kita mau menaikkan terima kasih kita kepada Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Saya undang kembali untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kasih setia-Nya di dalam hidup. Kasih
firman itu akan kita biarlah kita boleh menjadi tanah yang subur, sehingga yang ditaburkan yang boleh tumbuh berbuah lebat di dalam kehidupan kita, dan kita boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Allah. Kita mengucap syukur buat kasih setia Tuhan luar biasa, kasih setianya yang tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Dari hari ke hari kita percaya berkat kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih buat kasih setia. Terima kasih Bapak. Kau sangat baik. Kau sangat baik. Inilah hati dan kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kita akan puji-pujian ini. Dan waktu selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, penganugerah yang Kau beri selama ini kepada syukur bagimu, syukur bagimu. Kita berdoa dan Ibu Rina akan berdoa. Karena Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak karena hari ini Kau mengumpulkan kami di tempat ini dengan keadaan tubuh yang sehat ya Bapak. Bapak sebentar kami akan mengangkat bagian daripada firman-Mu ya Allah. Biarlah hamba-Mu terus bunyikan di dalam salib-Mu ya Bapak, dan hanya suara-Mu nantinya yang akan kami dengar. Ajarlah kami menjadi hamba-Mu yang setia, agar setiap firman yang kami dengar nanti boleh bertumbuh di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapak, hanya dalam tangan-Mu yang kudus menyerahkan kepada hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saat yang indah, saat kita berada di dalam rumah Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang jiwaku merindukanmu, ya Allah. Kita akan membaca di dalam kitab Mazmur 63. Kita baca dalam kitab Mazmur 63. Mari, tolong yang
memperhatikan hal lain, mari silakan duduk dan perhatikan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 63. Kita membaca mulai ayat 1 sampai dengan 9. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan 9. 1, 2, 3. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan memanjang susu jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji Tuhan. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang awal malam. Sungguh Engkau telah jadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Kita ulangi ayat yang ke-9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Jiwaku melekat kepadamu. Kepada siapa? Kepada Allah. Kalau jiwa kita melekat kepada Allah, tangan kanan Allah menopang hidup kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud bukan pada saat ia menjadi raja, bukan pada saat ia mengalami kemenangan atas Goliat, tetapi pada saat ia dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Dia dan yang mengikutinya ada di padang gurun, tinggal di goa-goa sana dalam keadaan yang begitu sulit, dan ada bahaya yang selalu akan datang, yaitu para tentara Raja Saul yang dikirim untuk membunuh mereka. Tetapi di dalam keadaan yang seperti itu, Mazmur Daud mengatakan, Ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Kita lihat sangat indah ayat-ayat yang ditulis Raja Daud di masa yang sangat sulit di dalam hidupnya. Marilah, apabila kita sedang mengalami sesuatu yang menyakitkan, mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, marilah kita menjadi orang yang mencari Dia. Jiwa kita bawa kepadanya, dan Dia akan memuaskan jiwa kita. Apapun kesulitan, Tuhan pasti akan menolong. Amin. Nah,
Nah, beberapa waktu ini jemaat terutama dari kelompok doa kami mengalami kuasa kegelapan seperti memojokkan ya. Kuasa kegelapan bekerja dengan kuatnya di tengah-tengah kami. Dan waktu akan ada KKR doa, saya rindu semua akan bisa mengikuti. Tetapi hal itu juga tidak mudah karena LCD kita dan semua yang ada pada kita itu kadang-kadang kelihatan seperti tidak memungkinkan untuk kita dapat mengikuti Zoom bersama. Tetapi saya percaya Tuhan akan tolong, dan saya bersyukur pada hari Jumat itu kami yang ada dalam doa ini, walaupun hari itu ada hari yang juga menegangkan, di mana putra dari Ibu Betty tiba-tiba meninggal dunia dan kami harus ke sana. Saya berdoa, Tuhan, pokoknya hari ini biarlah kita semua ada di dalam KKR doa itu, KKR doa seluruh Indonesia, itu SCA seluruh Indonesia. Dan walaupun waktu di Malang akan pulang itu keadaannya seperti jalan itu seperti akan menghambat kita luar biasa, tetapi Tuhan mengatur seberapa bisa sehingga akhirnya kami bisa sampai di sini sebelum waktunya dan bisa menjemput saudari Linda ke Pakis karena saudara kita Andres sedang bekerja, tidak mungkin melakukannya, dan saya tidak mampu di situ, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, hari itu kami bisa menikmati di mana ada KKR doa yang luar biasa. Dan hamba Tuhan yang membawa firman itu menyatakan bahwa Allah akan mencurahkan rohnya di Indonesia. Allah akan bekerja dengan luar biasa di Indonesia. Dan saudara, sesuatu yang buat saya itu adalah suatu pekerjaan Tuhan. Dari seluruh Indonesia, gereja-gereja dari seluruh Indonesia sekian banyak. Kenapa? Pada saat hamba Tuhan itu berkhotbah, hamba Tuhan itu melihat ke atas siapa-siapa yang gereja-gereja mana yang hadir. Ternyata gereja tumpah yang tidak dikenal, yang jauh dari mereka. Kenapa disebutkan? Ya. Sampai 2 kali disebutkan. Saya tahu bahwa itu tangan Allah yang mau menghibur kita, memberi kekuatan bahwa Roh Allah akan bekerja di sini. Amin. Bukan kebanggaan terhadap hal yang lain, tetapi saya tahu persis kenapa beliau menyebutkan, karena Roh Allah pasti bekerja di antara kita. Dan kalau Allah akan bekerja, memang ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk membojok, menghancurkan, memecahkan kita, tetapi di dalam darah Yesus kita menang. Amin. Dan pagi hari ini kita tahu bahwa Allah akan bekerja. Namun jikalau Allah akan bekerja, kita yang ada di sini kita perlu siap untuk menerima curahan Roh Kudus, untuk menerima Allah bekerja luar biasa di tengah-tengah kita. Siap bagaimana saudara? Siap dengan jiwa kita merindukan Allah. Amin. Kita tidak melawan kuasa kegelapan dengan
kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang akan mengurapi kita, mencurahkan rohnya di atas kita, dan kemudian kita akan dipakai Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Karena itu, mengapa? Kita akan belajar mengapa jiwa kita merindukan Allah. Yang kedua, tolong. Mengapa jiwa kita merindukan Allah? Kalau Bapak Ibu belajar dari kitab Kejadian, siapakah jati diri kita? Jati diri manusia itu. Jati diri kita itu ialah kita diciptakan segambar dengan Allah. Segala ciptaan yang lain tak diciptakan segambar dengan Allah. Kita diciptakan menjadi makhluk yang paling mulia karena diciptakan segambar dengan Allah. Kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian 1:26 dan 27, kita tahu persis bahwa Alkitab menyatakan Allah menciptakan kita segambar dengan dirinya. Apa perbedaannya? Apa perbedaannya ciptaan binatang, ciptaan yang lain dengan kita segambar dengan dirinya? Coba dibaca dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang ke-7, silakan membacakan. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam tubuhnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Iya. Ketika itu Tuhan Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Manusia dibentuk, Adam dibentuk jadi ya seperti kita manusia ini. Kemudian apa yang menyebabkan manusia itu jadi segambar dengan Allah? Karena Allah menggembuskan nafasnya ke lubang hidung Adam. Allah menggembuskan nafas siapa? Nafasnya ke dalam lubang hidung Adam. Pada sisi lain, nafas itu dapat diartikan sebagai ruah atau roh. Jadi waktu Allah menghembuskan nafasnya, Allah memberikan rohnya masuk dalam tubuh Adam. Allah memberikan rohnya masuk dalam tubuh Adam. Karena Hawa diambil dari tulang rusuk Adam, dengan sendirinya Hawa juga memiliki roh Allah di dalam dirinya. Adanya roh Allah dalam diri kita itulah kita menjadi segambar dengan Allah. Kalau tidak ada roh Allah dalam diri kita, kita sama seperti ciptaan yang lain. Lalu Bapak Ibu sekalian, karena dosa, maka Roma 3 ayat 23, tolong dibacakan. Mari silakan. Silakan bacakan saudara. Roma 3:23 ayat penerusan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya. Sebab sekalian manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Manusia yang telah jatuh dalam dosa sampai ke keturunan
kita saat ini telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Roh Allah itu tidak ada dalam diri manusia. Karena apa? Karena dosa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, mati di atas salib untuk apa? Untuk menghapuskan segala dosa manusia, supaya hidup manusia dikuduskan dan Roh Allah bisa tinggal di dalam hati manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur. Kenapa? Orang-orang yang tidak ada Roh Allah dalam hidupnya, jiwanya kering dan haus. Jiwanya kering dan haus. Hanya apabila Roh Allah tinggal dalam hidupnya, maka jiwanya dipuaskan. Kapankah Roh Allah ada dalam hidup saudara dan saya? Pada saat kita bertobat, pada saat kita memohon keampunan dosa. Kadang saya begitu sedih, saudara. Kalau ada orang yang sesungguhnya betul perlu Allah dalam hidupnya, tetapi kemudian dia melangkah hidup dengan kemauannya sendiri, dengan pola pikirnya sendiri. Dia tidak mau bertobat, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak tepat di hadapan Allah. Dan karena itu, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak tepat di hadapan Allah, maka sebenarnya jiwanya mengalami penderitaan. Hidupnya tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Kadang-kadang orang tidak menyadari dirinya. Sedangkan kita yang menyadari, misalkan tentang orang itu, kita menjadi sedih. Ya. Kita menjadi sedih. Dan saya tahu kita semua berdoa untuk orang-orang yang hidupnya tidak ada Roh Allah dalam jiwa. Jadi dirinya tidak kembali, karena dia tidak bertobat. Dia hanya menuruti pikirannya sendiri. Jadi dirinya tidak ada dalam hidupnya. Kalau orang itu tidak sungguh-sungguh percaya hanya kepada Yesus Tuhan, kalau orang itu masih percaya kepada kuasa setan, kepada segala macam, ya, kepada mungkin ada genderuwo, ada bebek gombel, ada segala macam, ya. Ya. Begitu menyedihkan kalau orang percaya Tuhan Yesus juru selamat, tapi masih percaya kepada roh setan. Ya. Masih percaya kepada bebek gombel, percaya kepada pengaku, percaya kepada yang lain. Ya. Setan itu memang ada, tetapi bebek gombel dan lain sebagainya itu hanya tipu daya dari kuasa kegelapan, dari kuasa kegelapan. Marilah saudara, saya percaya kita yang ada di sini saat ini adalah orang-orang yang sudah terlepas dari hubungan dosa, terlepas dari kepercayaan yang membawa kesesatan, terlepas dari pikiran kehendak hati sendiri, bukan kepada firman Tuhan. Nah, jiwaku haus itu orang yang belum mengenal Allah, sungguh-sungguh haus. Tetapi jiwa yang haus itu tidak berhenti pada saat kita bertobat menerima Tuhan. Memang saat kita bertobat menerima
menerima Tuhan, kita diubahkan. Roh Allah ada dalam hidup kita, tetapi Roh Allah akan membawa kita lebih lagi. Kita akan mendapat curahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, dan itu jiwa kita juga perlu kita bawa rindu, harus akan apa yang Allah sediakan bagi kita. Amin. Jadi jiwa haus itu bukan hanya waktu kita belum mengenal Tuhan, tapi sekarang kita juga harus haus mencari. Kalau kita haus itu seperti rusa. Yang berikut, rusa itu adalah binatang yang hidup di gunung yang berbatu. Di celah-celah bebatuan, di situ dia ada. Dan karena di gunung yang berbatu, tentu cuacanya cukup panas ya, tidak seperti gunung yang berhutan gitu ya, hutan belantara gitu. Dan di pegunungan itu, walaupun ya pasti ada pohon-pohon, ada yang lain, tetapi lebih banyak batu-batuannya. Di tempat itu rusa hidup, dan di tempat itu ada singa, ada pokoknya pemakan binatang yang lebih kecil itu ada di sana. Tetapi karena rusa ini selalu mau minum yang banyak, ya, karena keadaannya seperti itu, dia selalu haus. Karena itu setiap hari rusa ini dia meloncat dari batu yang satu ke batu yang lain. Saudara lihat, bukan rusa itu kakinya dibuat kecil tetapi kuat untuk meloncati batu satu dengan yang lain di gunung batu itu untuk mencari air. Rusa tidak dapat hidup tanpa air. Dia harus minum air yang banyak. Karena itu walaupun ada bahaya yang mengancam, walaupun sulit, walaupun tidak mudah, rusa itu terus dia meloncati batu-batuan itu untuk mendapatkan sumber air hidup. Oleh karena itu kita biasa menyanyi seperti rusa rindu sungai. Demikianlah kalau kita ingin menikmati kehidupan yang sebenarnya, kalau ingin jati diri kita kembali sebagaimana ciptaan Bapa di surga, maka marilah kita menjadi seperti rusa yang merindukan air. Marilah kita berdoa, kita merindukan Dia, kita memohon hadirnya Roh Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau Roh Allah hadir di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami seperti yang tertulis di dalam kitab Matius 11 ayat 28. Silakan dibacakan. Mari saudara. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau dalam terjemahan lama, aku akan memberi sentosa kepadamu. Kalau sisi lain dapat
Apa dikatakan seperti Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, bukan soal materi, bukan soal segala yang duniawi, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh. Kerajaan Allah adalah soal kebenaran. Kebenaran yang mana? Bukan kebenaran pikiran kita sendiri, tetapi kebenaran firman Tuhan. Jikalau kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan, maka akan ada apa, saudara? Damai sejahtera. Damai sejahtera yang bagaimana? Di dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan damai sejahtera yang melebihi segala akal. Damai sejahtera yang bersifat supranatural. Secara manusia orang tidak bisa mengerti. Saudara bertanya kepada orang yang paling bijaksana, paling pandai, apakah damai sejahtera yang ada di dalam hati? Dia tidak bisa mengerti. Kecuali kalau setiap orang yang hidup di dalam kebenaran akan merasakan damai sejahtera dari Roh Kudus itu di jiwa kita. Amin. Bukan orang yang pintar, bukan orang yang hebat, bukan orang yang mulia, tetapi orang yang hatinya rindu, haus akan Allah, akan Roh Allah, maka ada damai sejahtera di dalam hidup. Kalau saudara tidak pernah merasakan damai sejahtera, inilah saatnya datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ampuni segala dosa saya. Ampuni segala dosa saya. Karena dosa itulah yang memisahkan kita dari Roh Allah. Karena dosa itulah yang membuat kita tidak bisa menikmati damai sejahtera. Karena itu, mari kita bersyukur. Kalau kita seperti rusa rindu akan air sungai Tuhan, maka damai sejahtera akan ada di dalam kehidupan kita. Kemudian bukan hanya damai sejahtera. Ada apa lagi, saudara? Roma 14 ayat 17 tadi. Damai sejahtera dan sukacita. Sukacita ilahi. Sukacita bukan karena kemewahan, sukacita bukan karena segala yang baik dalam hidup kita, tetapi ada sukacita ilahi yang datang dari Roh Allah di dalam hidup kita. Sukacita itu membuat kita bisa bersorak, membuat kita bisa memuji. Bahkan sukacita itu membuat kita bisa menangis, bukan menangis sedih, tetapi menangis betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara kita lihat kembali pengalaman Raja Daud di dalam Mazmur 63 tadi. Ayat yang ke-6. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Amin. Seperti kalau makanan yang paling enak itu adalah makanan yang berlemak, ada apa ya, sumsum dari tulang kaki
sapi ya, agak lembu. Itu yang biasanya tulang itu digodok oleh orang yang menjual bakso, tapi yang nggak tahu sekarang menjual bakso supaya sumsumnya itu akhirnya keluar, kuahnya jadi rasanya enak. Jadi dikatakan di sini oleh Raja Daud, seperti lemak, seperti sumsum yang dinikmati waktu kita makan, demikian jiwaku menikmati indahnya hadirat Tuhan, sehingga jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorak mulutku memuji. Jiwa yang dikenyangkan, dari mulutnya akan keluar puji-pujian, kemuliaan bagi Allah. Amin. Jiwa yang dikenyangkan, mulutnya tidak akan mengeluarkan keluh kesah. Jiwa yang dikenyangkan, mulutnya tidak akan mengeluarkan kata-kata kotor. Jiwanya yang dikenyangkan oleh Roh Allah, tidak ada dosa, tidak ada dosa yang tinggal di dalam jiwanya. Kalau ada dosa, engkau tidak akan memiliki damai sejahtera dan sukacita di dalam hidupmu. Tapi apakah Tuhan membuang orang yang berdosa? Tidak. Tuhan telah mati untuk orang yang berdosa. Hanya bertobatlah dari dosa. Bertobatlah, tidak ada jalan lain. Bertobatlah, serahkan hatimu, hidupmu kepada Allah, maka engkau akan menikmati seperti Raja Daud. Walaupun dia ada di padang belantara, walaupun dia tinggal di goa-goa, walaupun dia mengalami ancaman siang dan malam, sewaktu-waktu akan dibunuh, tetapi dia berkata, jiwaku seperti orang yang menikmati lemak dan susu, maka dari jiwaku keluarlah pujian, kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi. Amin. Mari kita nikmati hidup yang seperti itu, saudara. Jangan jadi orang Kristen yang hanya pokoknya saya ke gereja, pokoknya saya menyanyi, pokoknya saya memuji Tuhan. Nikmati hidup yang penuh dengan kehadiran Allah yang mengalir dalam hidupmu, sehingga apapun terjadi engkau penuh dengan sukacita Allah. Amin. Itulah yang Allah katakan. Itulah yang Allah ingin saudara dan saya nikmati di dalam hidup ini, sehingga hidup kita adalah hidup yang memuliakan Allah. Dan apa yang keluar dari mulut kita menjadi alat Tuhan untuk memberkati banyak-banyak orang. Jangan biarkan dirimu tanpa memiliki hadirat Roh Allah di dalam hidup ini. Lalu dalam Mazmur 63 ayat yang ke-9, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Lanjutkan. Itu adalah gambar dari burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu punya anak 3, tapi kita lihat 3 anak itu merasa nyaman, tenang, terutama ada di dekat induknya, dan kepak sayap dari induknya itu sanggup melindungi dari segala sesuatu. Anak Raja Wali itu kecil, tetapi kepak sayap dari induknya itu sangat panjang, sangat lebar. Dan kalau anak itu ada di situ,
apapun yang akan terjadi ke sayapnya, ya, sayap Raja Wali itu akan menutupi anak-anaknya, dan yang jahat tidak bisa berbuat sesuatu. Yang jahat yang akan mungkin membunuh anaknya tidak bisa berbuat sesuatu, karena ada apa? Ada sayap dari induknya yang begitu besar dan kuat. Ada paruh dari induknya yang begitu kuat. Jadi anak-anak itu terlindung sebegitu rupa. Ketahuilah saudara, dalam ayat yang ke-9, jikalau jiwa saudara dan saya melekat kepadanya, maka tangan kananmu menopang aku. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Kita seperti anak-anak Raja Wali. Dia melindungi kita, dia menopang kita, dia memegang kita. Kita tidak akan hancur walaupun ada berbagai macam hal yang datang. Kita tidak akan lemah walaupun kita mengalami tantangan yang luar biasa. Walaupun Raja Daud menghadapi Goliat yang sangat besar, dirinya masih anak remaja umur 17 tahun, tapi dia berkata, di dalam nama Allahku Goliat mati. Saudara, orang yang hidup di bawah kepak sayap Tuhan, orang yang hidup melekat kepada Tuhan, orang yang dalam hidupnya sehari-hari mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka dia akan memiliki ketenangan jiwa yang luar biasa. Tidak takut masa depan, tidak takut apa yang dihadapan, tidak takut kalau saat ini mengalami kesulitan yang besar, tidak takut. Karena tangan Allah menopang hidupnya. Itulah yang disediakan Allah bagi kita, saudara. Itulah yang disediakan Allah bagi kita. Kadang-kadang saya sedih kalau melihat anak-anak Allah rasanya tidak memiliki apa yang Allah sediakan bagi dirinya. Sedangkan Tuhan Yesus seperti mengulurkan tanganku, anakku, aku ingin engkau mengalami hidup yang aku sediakan. Tetapi anak-anak Tuhan yang tidak melekat kepada Tuhan, yang tidak membawa hatinya dekat kepada Tuhan, yang tidak memberikan waktunya untuk mencari Tuhan lebih dulu, yang tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan, sungguh sangat menyedihkan. Engkau jadi orang Kristen tapi engkau tidak menikmati. Tetapi saya percaya, kalau Tuhan berbicara seperti itu pada pagi hari ini, Tuhan ingin saudara semua menikmati apa yang Allah sediakan bagi kita. Saya percaya banyak dari saudara yang telah menikmati, tetapi apa yang Allah sediakan tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti sampai di situ. Allah mau menambahkan dan menambahkan. Oleh karena itu, jadilah seperti rindu, seperti rusa rindu mata air. Biarlah jiwa saudara dibawa kepada Tuhan, merindukan hadiratnya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan sebuah kor. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup.
Penolong
Aku sedang menyediakan sesuatu yang indah yang aku sediakan bagi hidupmu, supaya kamu menjadi alatku yang berguna untuk membawa orang lain datang kepadaku. Karena itu carilah aku dan percayalah, aku akan mencurahkan rohku di tengah-tengahmu. Aku akan memberkatimu, aku akan mengurapimu, dan aku akan memakaimu bagi kemuliaan nama-Ku. Lihat anakku, ladang sedang menguning, dan kuasa kegelapan berusaha untuk menarik jiwa-jiwa itu masuk ke dalam kebinasaan yang kekal bersamanya. Tetapi aku mau memakai kamu, aku mau memakaimu untuk melepaskan jiwa-jiwa itu dari kebinasaan yang kekal. Dan untuk itu carilah aku Allahmu, carilah dengan segenap hatimu. Aku akan menyatakan diriku kepadamu, aku akan menyatakan kemuliaanku kepadamu. Jikalau hatimu rindu akan aku Allahmu, jikalau kamu mau mencari aku Allahmu lebih dari yang lain, carilah aku Allahmu. Aku akan menyatakan diriku kepadamu, dan kemuliaanku akan tinggal dalam hidupmu. Kemuliaanku akan tinggal dalam hidupmu. Jangan lewatkan waktumu untuk perkara-perkara di dalam dunia ini, tetapi carilah aku Allahmu lebih dahulu. Segala perkara yang lain aku sediakan bagimu. Carilah aku Allahmu, segala yang lain aku sediakan bagimu. Mari kita katakan kembali, jiwaku merindukan. Supaya mereka disentuh oleh kuasa Roh Kudus, dikerjakan mereka kembali kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Kau menyertai kami sepanjang ibadah hari ini. Kau memberikan sukacita yang baru bagi kami. Kami yang datang dengan segala beban, Tuhan sudah legakan. Kami yang datang dengan segala sakit penyakit, dengan segala pergumulan kami, Tuhan sudah menyembuhkan, dan Tuhan sudah memberikan kami kelegaan dan bahagia. Kami percaya Engkau akan selalu menyertai kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Kami serahkan Ibu Gembala, Ibu Murai sudah memberitakan firman-Mu, kiranya Tuhan pakai lebih lagi, Tuhan berkati kesehatan, Tuhan berkati
segala urusannya, Tuhan berkati segala pelayanannya. Kami juga menyerahkan semua jemaat-Mu di tempat ini, kiranya Tuhan turut bekerja dalam segala pergumulan kami, segala pekerjaan kami, kehidupan kami, berkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur kami telah diberkati oleh firman-Mu ya Bapa. Kami sebagai rusa yang senantiasa haus akan Engkau, kiranya Tuhan legakanlah kami dengan air kehidupan itu ya Tuhan. Mari kami dekat melekat kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami bagaikan anak-anak Raja Wali yang hidup oleh naungan yang perkasa, yaitu Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur oleh karena Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dikuatkan, kami dipimpin di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, kami semua telah diberkati oleh karena firman-Mu Bapa. Dan Tuhan, kami percaya Engkau melihat ada banyak kursi kosong saat ini Tuhan. Kami rindu semua ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Ada banyak saudara kami Tuhan yang saat ini tidak hadir di dalam keadaan mereka masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah tubuh, sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus, tangan kuasa-Mu, pilu-pilu-Mu menyembuhkannya Tuhan. Kami ingat Ibu Bandi Tuhan, kiranya tangan kuasa-Mu menjamahnya Tuhan, bahwa Ibu Bandi lebih dekat kepadamu, sehingga di dalam keadaan yang sekarang, tetapi biarlah jiwanya tetap berpaut kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu Rini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kau ubahkan Tuhan Ibu ini, sehingga jiwanya boleh diselamatkan dan boleh diubahkan menjadi lebih lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Menyadari bahwa apa yang salah di dalam hidupnya saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah melawan Ibu ini, dan kembalikan Ibu ini menjadi sehat dan berkumpul bersama-sama kami memuji memuliakan nama Tuhan. Dan ada masih banyak lagi saudara kami yang lain Tuhan. Kami ingat Om Dian, Pak Jubi, Pak Rudi, di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa mereka Tuhan, biar jiwanya akan dikuaskan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lama kami rindukan untuk diselamatkan jiwanya. Saat ini Tuhan kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Kuasa-Mu Kau nyatakan, mereka boleh datang kepadamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sehingga tempat ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru yang haus akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terlepas dari itu semua. Kami yang ada di sini Tuhan, lihatlah kami Tuhan, kami siap menjadi berkat, menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami percaya waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Tetapi Tuhan, apabila kami bertekuk lutut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kami tidak khawatir Tuhan. Engkau akan melindungi kami, Engkau akan menguatkan iman kami Bapa, sehingga kami juga menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya gereja Tumpang akan melebar meluas Tuhan, menjadi berkat di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Engkau mendengar segala kerinduan hati kami, pergumulan kami jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau punya rancangan yang indah bagi jemaat-Mu di tempat ini, bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya kami akan pulang membawa berkat yang daripada surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi telah sediakan bagi kita.
Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang akan menyegarkan jiwa kita, memimpin kita, mengurangi kita, menguatkan kita, dan memakai kita menjadi alatnya yang berguna untuk keselamatan jiwa-jiwa. Marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Tidak ada pengumuman dari